sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh aliran sungai Bengawan Solo. Disinilah, di balik ketenangan air, berdiri sebuah madrasah yang penuh semangat dan harapan. MTS Darul Hikam Tracal. Karena bagi mereka, pendidikan bukan soal kemewahan gedung, tapi tentang keikhlasan guru, ketekunan santri, dan cahaya ilmu yang tak pernah padam. MTS Darul Hikam Tracal terus tumbuh menjadi madrasah unggulan, mencetak generasi beriman, berilmu, dan berdaya saing tinggi, membawa nilai-nilai Islam dan kecerdasan ke tengah masyarakat. Kini langkah itu semakin maju. MTS Darul Hikam Tracal terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman, menghadirkan inovasi melalui website resmi madrasah sebagai jembatan informasi dan inspirasi. Melalui situs ini, kami memperkenalkan wajah baru madrasah, lebih terbuka, modern, dan mudah dijangkau oleh siapapun dan dimanapun. Bagaimana perjalanan ini dimulai? Siapa yang menggerakkan perubahan besar ini? Mari kita dengarkan langsung kisah mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Fadlur Rahman Al-Mutawakil, mahasiswa dari Universitas Pamulang, program studi manajemen pendidikan Islam. Izin Bapak, saya ingin mewawancarai mengenai sistem informasi yang ada di lembaga ini, MTS Darul Hikam, terutama berbasis website. Nah, ini kan sangat menarik. Kebetulan saya kemarin melihat di Instagram MTS, kemudian saya melihat ada websitenya. Nah, ini sangat menarik untuk saya pelajari untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pendidikan juga. Dan terima kasih juga saya ucapkan telah bersedia untuk menjadi pembicara pada pertemuan kali ini. Baik, untuk memulai wawancara, saya ingin mulai dari pertanyaan yang pertama. Sejak kapan sih sistem website ini diterapkan di lembaga ini? Sebelumnya saya mulai, saya ucapkan dulu terima kasih yang telah mempercayakan atau telah melakukan penelitian atau apa yang ada di MTS kita. Saya ucapkan terima kasih masih memberi kepercayaan pada kita. Mengenai kapan mulai dilaksanakannya kegiatan berbasis IT, penggunaan IT yang ada di MTS Darul Hikam ini dimulai pertama kali itu tahun 2007. Kita bisa membawa akses internet ke sini, dan itu awal mula dimulainya kegiatan IT yang ada di MTS Darul Hikam itu. Jadi ya, kalau kita melihat dari kondisi sekolah kita yang mohon maaf yang berada di daerah terpencil ya, sangat tidak mungkin kita bisa maju, apalagi sampai bisa mendatangkan akses internet masuk ke wilayah kita. Tapi alhamdulillah berkat beberapa teman-teman yang membantu kita, akhirnya internet bisa masuk ke lembaga kita. Dan awal mula kegiatan IT itu dimulai ketika internet itu sudah mulai masuk, yaitu sekitaran tahun 2007. Nah, pengembangan seiring dengan berjalannya waktu, banyak sekali perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan, utamanya untuk hal-hal yang mengarah ke kemajuan. Pada prinsipnya saya berprinsip kayak gini, oke, kita berada di daerah, tapi pemikiran kita tidak akan kalah dengan anak kota. Sehingga pengembangan kita banyak sekali yang kita lakukan. Di antaranya berbasis web, ada penggunaan rapor digital, ada penggunaan ujian secara online. Bahkan nanti anak-anak juga sudah kita perkenalkan bagaimana cara pembuatan sebuah website yang dikelola oleh anak itu sendiri. Tuh, jadi perkembangannya dimulai dari tahun 2007 itu, di mana saat itu internet baru bisa masuk. Baik, terima kasih Pak. Cukup menarik ya, dari tahun 2007 yang
internet belum bisa masuk ke lembaga ini karena di daerah terpencil, akhirnya bisa masuk ya. Dengan tujuan yang tadi agar bisa nggak kalah dengan anak-anak kota, kemudian juga memiliki tujuan bisa berkembang pesat dan fasilitasi anak-anak dengan IT ini gitu, terutama di website ini ya, yang nanti insya Allah akan dikembangkan menjadi ada ujian berbasis online, kemudian ada e-learning juga kalau nggak salah ya. Juga ada. Kalau nggak salah saya lihat-lihat juga di dalamnya itu pendaftaran masuk sekolah juga secara online ya Pak, melalui website itu juga ada gitu ya. Oke, terima kasih Pak. Jadi gini, perkembangan yang kita lalui utamanya berkenaan dengan PPDB, itu di mana pendaftaran siswa ada yang mungkin langsung ke sekolahan kita, ada juga yang langsung pendaftaran lewat website kita yang ada di situ yang sudah terdaftar PPDB. Biasanya itu di tiap daerah kita mengalami perubahan. Nah di situ jadi siswa kita tidak perlu repot-repot lagi sekarang datang ke MTS atau ke sekolahan kita, cukup lewat dari rumah aja daftar secara online. Selanjutnya saya ingin mengetahui lebih dalam mengenai teknis sistem. Pertanyaannya adalah apakah sistem website ini dikembangkan oleh pihak internal lembaga atau menggunakan pihak ketiga atau vendor gitu? Penggunaan internet yang saya sudah ceritakan tadi, bahwasanya internet itu bisa masuk ke sini dengan berbagai upaya ya, sehingga dengan semakin memudahkan penggunaan internet, semakin kita mudah sekali untuk mengaksesnya. Nah, dalam perkembangannya sekolahan kita juga mempunyai sebuah website yang kalau nggak salah itu www.sctv.co.scs, kalau nggak kayak gitu ya nanti bisa diakses. Itu untuk aplikasinya atau pembuatannya itu dilakukan oleh internal kita sendiri. Jadi ada semacam tenaga teknis ya, diantaranya juga saya sendiri ya sebagai tenaga teknis, di mana untuk pembaharuan web kita itu kita lakukan ada setiap hari dengan hasil dari pembuatan tim kita yang saya ketuai sendiri untuk timnya itu. Jadi tiap mungkin tengah semester atau satu semester itu mesti kita adakan perubahan dalam artian apa? Tampilan, biar bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan yang ada sekarang ini. Terima kasih. Berarti sebenarnya pertanyaan selanjutnya adalah seberapa sering dilakukan pembaruan. Berarti jawabannya sudah dijawab tadi. Tiap semester tiap semester kita lakukan ada pengembangan gitu. Selanjutnya masuk ke mengenai aspek manajerial dan pelatihan. Pertanyaannya, apakah lembaga MTS ini menyediakan pelatihan atau bimbingan bagi yang akan menjadi penanggung jawab website tersebut gitu? Gini, untuk pelatihan atau pengembangan dari ini biasanya itu memang kita tidak melakukan apa itu penjadwalan untuk pelatihan atau apa, tapi biasanya dari kegiatan keseharian itu, misalnya untuk pembenahan dari web kita yang kita punya gitu ya, itu biasanya secara otomatis itu yang tim itu sambil belajar juga sambil secara otomatis kita bisa sambil belajar orangnya gitu ya. Langsung gitu. Di samping itu juga untuk hal-hal selain website ada juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan IT. Anak-anak kita, siswa MTS itu mulai sedini mungkin kita sudah memperkenalkan apa yang harus sampai lakukan dengan menghadapi IT ini, sehingga ada istilahnya itu kegiatan tambahan untuk pengembangan dari bidang IT utamanya untuk siswa. Tapi kalau untuk pelatihan dan itu sementara itu kita masih intern di dalam aja. Belum pernah kita mengajukan itu. Nah, biasanya pesertanya juga siswa kita sendiri plus ada beberapa bapak ibu guru yang biasa mengikuti atau ikut dalam tim pengembangan IT di MTS kita. Selanjutnya saya ingin tahu mengenai dampak penerapan sistem ini terhadap efisiensi administrasi sekolah. Berbicara dengan perkembangan IT yang notabene-nya sekarang itu digunakan hampir 100% lah kita menggunakan IT. Memang kita akan mendukung baik itu dampak secara negatif ataupun dampak secara positifnya. Dampak secara negatifnya, saya ambil negatifnya dulu. Berkenaan dengan pengembangan ini, kalau kita menerapkan
sistem IT yang ada ini tanpa adanya bimbingan, utamanya para pemakai itu kadang-kadang tanda petik ada ya istilahnya berlebihan dalam artian itu hal-hal yang berbau kayak gitu, itu akses kadang kayak gitu. Terus kedua, terkadang itu kita juga menyajikan yang sudah ada tanpa kita harus mau berpikir. Dalam artian contoh membuat si model kayak gini, karena adanya internet atau IT ini, orang-orang bilang kayak gini, ya gampang kayak gitu. Kalau orang Jawa bilang kayak gitu, ya gampang. Tapi justru itu yang menjadikan malah petaka. Karena apa? Kita tidak tahu dasarnya dari mana, tahunya secara instan. Tapi itu adalah bagian dari efek negatifnya. Tapi bagian dari efek positifnya banyak kita temukan. Di antaranya rapor digital. Seorang bapak ibu guru ketika mengisi nilai itu tidak harus lewat manual, tapi kita sekarang bisa dikerjakan dari rumah, kemudian dengan fasilitas yang ada IT, kemudian nilainya bisa kita kirim secara langsung dengan sistem online. Kedua, informasi yang mohon maaf, daerah kita memang daerah terpenting yang jangkauannya juga agak susah ya kan. Mau saya sendiri aja nambang 2 kali untuk kesini. Nah, adanya IT ini sangat-sangat memudahkan kita dalam mencari sebuah informasi. Jadi ada informasi apa cepat sekali kita akses, kita dapatkan. Beda dengan kita dulu ketika belum menggunakan internet. Pemberitahuannya saiki dilaksanakan besok kita baru dapat pemberitahuan. Nah, kadang itu yang menjadi kendala yang itu segi positif dan segi negatifnya seperti yang sudah terangkat tadi. Mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir untuk sesi wawancara ini. Adakah rencana pengembangan yang begitu signifikan ke depannya mengenai sistem website ini? Selain yang sudah ada, baik itu penggunaan PPDB, penggunaan rapor digital ataupun yang lainnya, ada satu yang ingin betul-betul kita kembangkan, penggunaan perpustakaan online. Itu yang sangat ini, dan harapan kita di masing-masing kelas itu ada ya semacam sarana, baik itu satu PC ataupun laptop yang bisa digunakan anak-anak untuk mengakses perpustakaan online. Jadi anak itu tidak harus bondong-bondong ke perpustakaan ini, tapi anak itu bisa diakses di rumah atau di sekolahan di mana ada akses internet dan juga punya medianya, baik itu lewat HP maupun lewat laptop. Itu keinginan kita kayak gitu, lebih maju. Dan juga ada beberapa hal yang mungkin masih dalam pertimbangan juga, masih banyak kali. Jadi pengelolaan di kelas juga nanti itu menggunakan seluruhnya fasilitas yang berbau IT. Walaupun sekarang ini kita sudah menggunakan sedikit, saya katakan sedikit, karena di masing-masing ruangan kita sudah ada TV yang sudah terhubung dengan internet yang biasa digunakan oleh media pembelajaran. Tapi itu masih kurang menurut saya. Tapi saya masih mempunyai keinginan yang lebih maju lagi. Yang intinya adalah bagaimana sekolah, mohon maaf, MTS yang ada di desa ini tidak kalah dengan sekolah yang berada di kota. Itu impian yang saya inginkan. Dan insya Allah juga Bapak, Ibu guru yang lain punya keinginannya sama.